teman-teman Plastetik Klinik, Behind Beauty Podcast balik lagi nih. Segmen kali ini spesial banget karena kita akan bahas mengenai prosedur rinoplasti dan breast augmentation. Buat teman-teman yang belum tahu, rinoplasti itu adalah operasi bedah plastik di bagian hidung. Dan breast augmentation adalah operasi bedah plastik di bagian payudara. Nah, kenapa aku bilang segmen kali ini spesial banget? Karena kalau biasanya kita bahas bareng dokter ahlinya, di segmen kali ini kita akan bahas rinoplasti dan breast augmentation bareng pasiennya langsung. Menarik banget kan? Jadi kita bisa lihat prosedur rinoplasti dan breast augmentation dari sisi pasien. Nanti kita akan bahas mulai dari apa yang membuat pasien memutuskan untuk melakukan rinoplasti dan breast augmentation ini, sampai perasaan pasien menjelang operasi dan perasaannya setelah melakukan operasi. Menarik banget kan? Untuk mempersingkat waktu, langsung aja. Di samping aku udah ada Mbak Timi nih. Hai Mbak Timi, apa kabar? Hai. Gimana kabarnya nih Mbak Timi? Sehat, alhamdulillah ya. Udah berapa hari setelah operasi ya Mbak? Sekitar 2 minggu kali ya? Aku udah 2 minggu sih. Udah 2 minggu? Ini kan hari Kamis ya, 15 hari. Oh, udah 15 hari, udah lumayan lama nih. Ya. Hasilnya udah mulai kelihatan lebih bagus lagi dari sebelumnya ya Mbak. Betul. Ya? Sekarang udah nggak ada luka-lukanya gitu ya Mbak? Udah nggak ada sih, karena kan aku udah angkat jahitan ya. Yang rinoplasti. Dan Mbak Timi juga kayaknya setelah operasi bukan yang bengkak-bengkak gitu ya Mbak Timi? Enggak, alhamdulillah ya. Kan biasa kalau orang yang rinoplasti mungkin di bawah mata lebam-lebam dan biru ya. Kalau aku nggak ada, karena kan memang aku filler buat benang itu cuman sekali. Biasanya kalau yang bener-bener biru-biru itu yang keseringan filler 2-3 kali gitu loh. Karena kan pasti akan dinetralin, istilahnya ada HDS lah, di HDS untuk menghilangkan fillernya itu. Nah itu yang bikin biru biasanya. Iya betul. Beruntung banget ya berarti Mbak Timi, jadi nggak ada kayak bisa langsung kerja jadinya ya. Iya, 5 hari loh 5 setelah hari. operasi udah langsung balik lagi kerja. Betul. Nah, teman-teman, fakta uniknya Mbak Timi ini adalah beauty consultant di Plastetik Klinik. Tapi jauh sebelum bergabung di Plastetik Klinik, Mbak Timi memang udah berkecimpung di industri kecantikan. Betul ya, Mbak? Iya, aku memang di estetik. Sebelumnya di estetik berarti pernah di sebelumnya nggak ada operasi-operasi gitu ya, Iya, Mbak? memang kayak pure estetik gitu, tapi kalau untuk surgery memang belum ada. Berarti di estetiknya. Iya. Tapi aku jadi penasaran nih Mbak. Sebelumnya Mbak Timi itu memang udah pernah dengar operasi kah atau cuma di estetikanya? Karena kerjanya cuma di estetika, jadinya cuma dengar estetikanya ini aja gitu. Kalau buat operasi-operasi udah sering ya, karena teman-temanku banyak juga yang udah operasi hidung dan lain-lain, itu udah banyak. Cuman kayak kebayang tuh belum gitu loh, kayak oh aku suatu saat mungkin mau rinoplasti tapi nggak kebayang apa-apa, kayak ya lempeng aja gitu. Tapi cuma ada tahu, keinginan ya gitu ada ya? keinginan, Udah cuman mulai ada. pengen dan tidak mencari tahu. Nah setelah kerja di sini, tahu surgery, ngelihat langsung, oh jadi ngebet, jadi Malah excited, makin pengen ya jadi berarti. pengen, karena kan memang pengen hidung mancung ya. Nah, kemarin tuh aku sempat nanya-nanya nih ke teman-teman Plastetik Klinik lewat Instastory, dan ternyata banyak banget nih Mbak yang kepo gimana cerita di balik operasi Mbak Timi. Bakal banyak banget pertanyaan nih Mbak. Siap. Dan kayaknya teman-teman Plastetik yang dengerin udah mulai gak sabar nih denger ceritanya. Jadi langsung aja kita masuk ke segmen Sisi Pasien. Oke, pertanyaan pertama nih Mbak. Ini pertanyaan yang banyak banget ditanyain sih Mbak. Apa yang membuat Mbak Timi memutuskan untuk melakukan prosedur rinoplasti dan breast augmentation? Jadi aku memutuskan untuk melakukan tindakan ini sebenarnya memang kan dari dulu pengen ya hidung mancung. Pengen kayak, oh lucu kali ya kalau hidungku mancung, makanya kan aku filler sama benang ya. Cuman itu sekali tindakan aja waktu itu tahun lalu. Terus kerja di sini ya ngelihat prosedur rinoplasti ternyata nggak seserem yang kita bayangkan ya. Jadi kayak ya jadinya ada kesempatan dan aku konsul sama dokter ya, sama dokter Tasya dan dokter Fania, karena kan yang ngerjakan hidung aku dokter Tasya dan yang ngerjain breastnya kan dokter Fania. Kan kebetulan aku juga untuk breast ya pengen banget, karena itu akan meningkatkan kepedean aku, percaya diri banget gitu aku kalau itu aku lakukan. Jadi keduanya ini emang
keinginan yang pengen aku lakuin banget. Akhirnya ya itu terjadilah. Berarti memutuskan untuk rinoplasti dan breast augmentation ini. Betul. Makin meningkat berarti kepercayaan dirinya ya Mbak Timi sekarang. Kayaknya sebelumnya juga Mbak Timi kepercayaan dirinya meningkat, sudah tinggi sebenarnya ya. Tapi sekarang lebih pede lagi. Nggak lihat nih Eke ya. Langsung kayak pinky hari ini guys, buat kalian yang kan kalian nggak bisa lihat bajunya Mbak Timi hari ini ya. Mbak Timi hari ini tuh cerah banget, pakai baju warna api. Kita kan Valentine Day. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Mbak Timi. Ya oke. Saat melakukan konsultasi dengan dokter, apa aja sih yang Mbak Timi dan dokter pertimbangkan? Mungkin seperti bentuknya mau gimana? Aku penasaran juga nih Mbak Timi, kayak kasih unjuk ke dokternya tuh kayak gimana ya? Jadi kalau misalkan konsul itu kan memang dilihat langsung sama dokter, terus ya ngomong lah sama dokter nih untuk breast ya dok, ini tampak seperti ini, terus akhirnya disuruh diukur nih untuk yang breastnya sama dokter Mania diukur. Memang aku diameternya kecil dan untuk yang berapa cc-nya itu kan menyesuaikan dengan badan kita, nggak sepenuhnya juga sesuai keinginan kita gitu kan, karena kan kita badan orang beda-beda ya, harus disesuaikan berarti ya. Makanya dada kita kan diukur berapa diameternya gitu. Nah ya udah, jadi aku sih lebih ke apa kata dokter ya, kayak yang terbaik apa kata dokter aku ikut. Untuk rino sendiri untuk hidung ya, aku cuman bilang sama dokter, dok setinggi-tingginya tapi sesuai dengan wajah saya ya gitu kan, semaksimal mungkin tapi disesuaikan dengan wajahnya. Aku pengennya sih kayak Arabian look gitu. Arabian look ya berarti. Pengennya Arabian look biar ya kece dikit boleh. Jadi kayak ya. Bisa lah ya gayet yang ke arah-arahan itu lah. Tapi kita bisa lihat, kasih contoh gitu nggak sih Mbak, kayak kasih foto, ini aku mau mirip sama artis ini. Oh gitu. bisa banget. Jadi kita kan punya referensi ya, dok. Kayaknya kalau kayak gini cocok nggak sih di muka aku, kayak gini pasti dokternya kayak oh ya bisa nanti dibuat kayak gitu, tapi tidak bisa semirip itu, setidaknya menyerupai. Jadi kita punya bayangan, dokter punya bayangan nih, oh dia pengennya setinggi ini. Dan aku juga ngomong gitu sih sama dokter Tasya kemarin, kayak dok aku pengen kayak Arabian look kayak setinggi ini. Oh iya nanti semaksimal mungkin ya Mi, tapi tetap disesuaikan dengan wajah kamu. Iya, kita kan orang Asia ya, nggak bisa dong dirubah yang bener-bener ngeplek sama orang yang kita referensiin, nggak bisa. Kita kecuali kalau emang pengen operasi semua bisa kali ya Mbak? Bisa nggak ya? Tetap nggak bisa, semirip apapun. Maksudnya kita mau menyamakan, benar-benar menyamakan ya. Dasar wajah kita kan beda-beda. Iya, nanti kalau mirip banget orang-orang jadi bingung ya Mbak. Yang mana nih yang asli, yang mana KW ya kan? Mbak Timi waktu itu pengen mirip sama siapa tuh Mbak? Aku tuh waktu itu ngelihatnya referensinya selebgram yang Sarah Gibson itu kan. Dia kan memang, tapi di aslinya kan memang dia bule ya, ada campuran bule. Jadi kayak dia memang ya tingginya tuh bagus. Satunya tuh si Tanaya itu, dia Arab. Oh dia Arab. Tapi memang mereka tuh asli. Jadi aku referensinya memang hidung-hidung yang asli mereka dari dasarnya mancung gitu kan. Jadi kayak lebih natural, kasih lihatnya dia pakainya kayak gini. Ini tapi bukan Rino dia. Bukan Rino, dia memang asli hidungnya kayak gitu, karena kan dua-duanya ini referensinya orang Indo, tapi yang keturunannya tuh ada Arabnya, ada bulenya gitu kan. Iya. Oke. Berarti mirip Sarah Gibson ya. Berarti ini sekarang berarti udah mirip kayak Sarah Gibson nih. Katanya sih lebih kayak Arabian sih, tapi nggak tahu deh orang yang menilai. Aku juga lihatnya gitu sih Mbak, karena sama kayak bulu matanya eyelashnya kali ya, juga tebal, jadi mirip, makin kelihatan Arabian kalau menurut aku ya. Nanti kita lihat aja, teman-teman nanti kalau mau lihat juga bakal ada videonya Mbak Timi juga. Iya, nanti bisa dilihat ya guys. Oh iya Mbak Timi, ini ada yang nanya juga, Mbak Timi pakai prosedur rinoplasti apa? Pakai implan kah atau full tulang rawan? Kebetulan aku pakainya full iga ya, karena kan aku breast. Breast itu kan tulangnya dipotong, jadi sekalian pas dibuka sekalian ngambil iga gitu. Jadi aku pasang implan untuk breastku ini, nah sekalian lah itu diambil tulang iganya, sekalian dipotong. Itu aku sebelah kanan. Terus aku juga kan pakai metode baru ya, metode barunya Dokter Tasya, memang ada selubung otot yang di kepala yang diambil untuk nge-wrap iganya yang di batang, karena kan biasanya yang di batang itu kayak
pakai implan gitu kan. Nah, aku tuh mau bener-bener full iga, kayak di tipnya yang di bawahnya iga, yang batangnya iga. Jadi yang bener-bener full iga yang diambil. Berarti itu yang dari kepala itu buat tip atau gimana? Iya, buat batang. Kalau yang buat batang, kalau tipnya itu yang di bawah yang buat mancungin cupingnya itu pakai iga full. Tapi kalau yang batang itu ada di wrap pakai selaput dari otak, selubung otot kepala. Itu cuma diambil 3x3 gitu, terus buat nge-wrap, jadi kayak yang iganya dicancang-cancang, terus di-wrap pakai itu, baru dimasukin ke batangnya. Oke. Ini karena Mbak Timi adalah beauty konsultan, jadi paham banget ya Mbak ngejelasinnya nih. Oh iya Mbak, tadi sempet kelewat, pas lagi konsultasi sama dokter, ada hambatan nggak sih Mbak? Hambatan sih kemarin kan karena diameter dadaku untuk ini ya, untuk breast ya, kayak tidak seperti orang normal pada umumnya. Aku tuh lebih pendek, diameter dada aku tuh lebih pendek gitu loh. Jadi kayak kemarin aku harus ronsen, karena ada penyebab skoliosis apa enggak. Ada faktor skoliosis apa enggak gitu, jadi makanya suruh ronsen. Oh ternyata enggak. Jadi buat jaga-jaga sih, makanya kan disuruh ronsen. Berarti nggak kenapa-napa ya? Nggak kenapa-napa. Tapi kalau untuk rinonya sih mungkin karena ada benang filler, hambatannya sih kalau untuk hidung yang masih benar-benar belum pernah diapa-apain sama yang udah pernah di treatment filler benang gitu, kayak lebih bagus hasil yang belum pernah diapa-apain sih. Oh gitu. Tapi Mbak Timi hasilnya juga bagus sih. Bagus banget sih, alhamdulillah ya. Nggak bengkak lagi. Tuh nilai plus banget. Bengkak ada tapi nggak heboh. Iya, kayak nggak yang biru-biru gitu. Kan kita sering lihat tuh gambar-gambarnya kayak ada yang biru, bengkak banget gitu. Enggak sih, enggak. Bener-bener bersyukurnya tuh kayak nggak biru, bersyukurnya tuh karena nggak biru kan. Ya kalau orang kan ada yang sampai lebam-lebam banget yang di bawah mata. Kalau aku sih nggak ada, nggak sama sekali. Cuman bengkak aja, bagian hidungnya kan pasti bengkak dong. Iya. Namanya juga abis dioperasi pasti ada bengkak pasti ya. Berarti Mbak Timi untuk yang filler, dan kalau abis filler atau thread lift itu ini ya mempengaruhi hasil hidungnya aja, nggak yang karena dia udah filler sama thread lift jadi nggak boleh gitu. Setahu aku yang penjelasan dokter, memang untuk hasil rinoplasti yang udah pernah di filler sama di treat lift itu berbeda dengan hasil rinoplasti yang belum pernah diapa-apain. Istilahnya masih virgin lah hidungnya kan, belum pernah karena katanya kalau penjelasan dokter yang aku terima itu kan kita kalau udah pernah benang, udah pernah filler itu kan pasti di dalamnya ini ada scars, ada jaringan parut gitu. Itulah yang bikin rinoplastinya tuh kurang maksimal gitu. Jadi berarti bukan nggak bisa ya? Bukan nggak bisa, tapi lebih PR aja, lebih kayak lebih sulit dan hasilnya lebih kurang maksimal. Nggak sesuai, mungkin sesuai ekspektasi tapi tidak bisa yang benar-benar. Apalagi kalau apalagi harus tinggiin banget itu nggak bisa. Karena soalnya ada penipisan kulit kan pastinya. Karena kan ada scars. Oh iya. Scars itu maksudnya scars di dalam pada saat dibuka itu ada scarsnya gitu loh, kelihatan. Jadi jaringannya juga kayak teksturnya tuh kayak udah nggak halus, udah kayak apa sih? Kayak kan jadinya udah nggak virgin lah gitu ya Mbak. Iya, benar-benar. Oke. Selanjutnya nih, untuk breast augmentation, kenapa Mbak Timi memutuskan untuk menggunakan implan bukan fat transfer? Karena benar ya Mbak Timi implan ya Mbak? Iya, kalau aku implan, benar-benar. Ya karena apa ya? Aku kan anaknya olahraga banget ya. Jadi aku suka lari, aku suka nge-gym. Jadi kalau misalkan breast lift atau transfer lemak, kalau untuk fat transfer atau transfer lemak ke payudara itu kan menyesuaikan berat badan ya. Jadi kalau misalkan setahu aku kalau kita kurus ya dia bakal nyerap juga, namanya lemak kan dari tubuh sendiri pasti akan nyerap. Sedangkan aku tuh pengen yang stay gede kayak gitu. Tuh dia kayak nanti bakal bisa menurun gitu, ngecil lagi. Dia mengecil kalau kita berat badannya turun, kalau kita nge-gym lari kan otomatis berat badan kita turun kan. Iya. Jadi otot kan. Nah itu kalau lemaknya otomatis habis dong. Iya nggak sih? Iya. Nah kalau misalkan aku
yang pakai implan ini kan ya nggak mungkin, udah padat gitu kan, udah stay kayak gitu ya. Begitu. Jadi ukurannya udah kayak gitu ya. Mau sekecil apapun badanku ya payudaraku tetap segitu-segitu aja. Tetap segitu. Karena udah diukur 300. Aku kan 315 cc ya pakainya. Oh iya 315 cc. Selanjutnya nih Mbak, kan implan itu bisa diletakkan di bawah otot sama kelenjar ya? Di bawah kelenjar ya Mbak? Di bawah otot dan di atas otot. Oh iya, di atas otot sama di bawah otot. Kalau Mbak Timi yang mana tuh Mbak? Kalau aku yang di atas otot. Oh di atas otot. Iya kan, makanya tulang kan sekalian tuh potong tulang kan. Makanya di bawah. Karena kalau di bawah otot itu lebih lama gitu ininya. Apanya tuh? Stay-nya kayak perkinya gitu loh. Stay gimana tuh sebenarnya? Jadi kalau gimana jelasin itu sebenarnya ranah dokter ya. Cuman yang aku pahami kalau di bawah otot itu dia lebih bagus untuk jangka panjang. Ini nggak tahu ya kelebihan apa kekurangan. Pokoknya begitulah. Bagus untuk jangka panjang. Tapi kalau untuk naturalnya, natural payudara biasa itu bisa 6 bulan baru benar-benar dia natural. Biasanya dia akan pergi di atas gitu loh, nggak sesuai dengan payudara normal. Nah kalau di bawah otot dia langsung bisa cepet apa namanya, cepet kayak payudara yang normal kayak orang gitu. Dan kalau untuk di bawah otot itu dia bisa berapa cc gedenya pun bisa. Dia misalnya mau sampai 700 cc bisa, tapi kalau aku nggak bisa. Karena aku disesuaikan ya. Kalau aku di bawah otot aku nggak bisa. Kalau di atas otot yang bisa. Tapi kalau aku di bawah otot kayak ada terbatas gitu loh. Ukurannya. Iya. Kenapa Mbak Timi nggak milih bawah otot aja tuh? Emang aku di bawah otot kan? Mbak Timi di bawah otot, bukan di atas otot? Bukan. Kalau di atas otot itu yang bisa semaksimal mungkin berapa besar ukuran. Tapi kalau aku di bawah otot, karena aku kan maksudnya pikirnya kan aku masih muda ya. Nanti untuk jangka panjangnya kan takutnya menurun kan? Iya nggak sih? Ngikutin keelastisan kulit kita ya kan? Nah kalau dia ditopang sama otot itu kan lebih lama gitu ya. Maksudnya untuk ngendurnya tuh lebih lama gitu loh. Tapi kalau untuk di atas otot itu kan cuman ditopang sama kelenjar lemak itu kan, nggak ada yang nopang, nggak ada otot nggak ada otot yang nopang. Jadi kayak lebih cepat aja. Takutnya pada saat kita kurusan kan bisa juga malah nurun ya. Oke, jadi itu alasannya kenapa Mbak Timi pilih yang di bawah otot. Iya, itu pilihan sih, pilihan setiap orang lah. Makanya memang ada pilihan masing-masing. Disesuaikan dengan keinginan ya Mbak, dan kondisinya kayak gimana. Mungkin masih muda lebih baik di bawah otot gitu benar. ya. Makanya kayaknya harus konsul sama dokter itu. Jadi inti konsul sama dokter tuh kayaknya memang harus ketemu, gitu ya? Dilihat dokter langsung. Ya, karena ya ada pilihan-pilihan itu kan. Betul. Selanjutnya nih Mbak, persiapannya sebelum operasi itu apa sih Mbak? Sebelum operasi, aku kan operasinya bius tidur atau sedasi ya. Jadi malamnya itu aku persiapan ini dulu ya, persiapan kayak cek lab ya. Boleh. Jadi kalau misalkan sebelum operasi itu memang ada cek lab. Kalau untuk sekarang kan COVID ya, jadi harus PCR, harus cek lab. Terus kemarin itu ya termasuk ronsen itu aku itu sih kebutuhannya memang untuk prosedur operasi itu. Tapi untuk tindakannya pada saat aku mau operasi ya aku puasanya karena aku tindakan jam 10 ya. Jam 10 jadi aku puasanya tuh dari jam 5 subuh. Dari jam 5 subuh? Jam 5 subuh aku udah nggak boleh makan. Nah makan itu setelah keluar dari ruang operasi. Terus aku nggak boleh, sebelum operasi itu 1 minggu sih kalau bisa di stop kayak minum vitamin apapun itu jenisnya. Nggak boleh gitu ya? Nggak boleh. Terus obat-obat herbal itu aku nggak boleh sama sekali. Tapi kalau skincare gitu masih nggak boleh? masalah. Itu nggak masalah. Itu nggak ngaruh sih. Sama ada ini nggak sih Mbak, kayak kita harus beli sesuatu untuk nanti pasca operasi? Itu kayak ini sih, kita kan kalau untuk breast ya, kalau untuk breast aku kan pakai korset ya, pakai korset minimal 3 bulan sampai 6 bulan kan. Terus kalau untuk
Rino, hidung nggak ada. Hanya perlu digips sampai 10 hari. Gipsnya juga pasti dari sini ya? Dari sini. Memang pada saat selesai operasi kan udah digips, tapi itu nanti ada kontrol kan, kontrol hari ketiga. Nah itu cuman kayak dilihat, terus dipasang lagi gipsnya, dibenerin karena pasti agak longgar kan. Oh iya benar. Gitu. Simple ya, lumayan simple persiapannya ya. Iya. Selanjutnya nih Mbak, perasaan Mbak Timi saat mau melakukan operasi itu gimana tuh Mbak? Sempet kepikiran kayak pelin-pelan nggak jadi gitu nggak sih Mbak? Kan takut ya. Itu normal ya, kita manusia. Pasti ada rasa merasakan itu. Iya, aku merasakan kayak pasien-pasien yang lain ya, kayak deg-degan. Kadang pasienku ngomong gini, udah aku deg-degan Mbak, nggak apa-apa Kak, santai aja. Tapi pas aku diri sendiri gitu ya, pas aku yang mau tindakan, oh my god kayak gini rasanya. Oh memang ada rasa deg-deg. Dan itu tuh pasti kayak, ini bener nggak sih aku operasi? Bener nggak sih ini tindakan aku lakukan? Tapi ya udah, aku udah di depan mata gitu ya. Di depan mata, tapi udah terasa aja sama diri sendiri, terasa sama dokter. Insya Allah kayak hasilnya tuh maksimal gitu. Dan sesuai ekspektasi ya. Kita tuh jangan ada keraguan gitu loh kalau mau operasi. Karena itu akan berpengaruh banget dengan hasil. Jadi kalau kita ragu juga hasilnya kayak kurang maksimal menurut kita ya. Betul, makanya kayak kita harus benar-benar apa yang mau kita lakukan ya udah percaya aja sama diri sendiri, sama percaya sama dokter. Iya, kepercayaan kita sama dokter gitu ya. Iya, jadi kita percaya sama diri kita sendiri bahwa oke, gue ngelakuin tindakan ini sama kita percaya sama dokter 100%. Jadi dokternya juga lebih nyaman untuk melakukan surgery itu karena kan kitanya nggak gelisah, nggak ragu kan. Iya nggak sih? Iya, itu kan psikologi gitu kalau masuk kan. Iya. Kayak afirmasi gitu. Iya nggak sih? Oh ya guys, for your information nih, sebenarnya tuh Mbak Timi tingkat ketakutannya itu tuh rendah. Mbak Timi tuh orangnya berani banget. Tapi emang sebelum operasi tuh pasti ada rasa-rasa pelin-pelan gitu ya, dan itu wajar ya Mbak. Wajar. Kita kan manusia kayak pasti ada rasa deg-degan lah ya. Oh iya, tapi nggak apa-apa, itu wajar. Tapi setelah masuk ruang operasi kan kita cuman nggak seberapa lama tidur kan pasti langsung udah tidur. Iya benar banget. Cuman berapa menit aja masuk bius langsung tidur, jadi nggak merasakan apapun. Deg-degan di awal doang, sebentar. Iya sebentar doang, nanti juga berlalu gitu kan. Tapi pas bangun operasi tuh nggak ada rasa apa-apa loh. Oh iya, Mbak Timi juga nggak sadar kan? Mbak Timi tuh setelah operasi difoto guys, dan Mbak Timi nggak sadar kalau dia difoto. Pas dikirim foto, oh ternyata kita ada foto-foto. Itu belum sadar. Ya. Karena kan juga bius total ya. Bius total, pasti ada masih efek biusnya, jadi kayak masih ngawang-ngawang ya istilahnya kita kan masih. Oh ya, oke. Abis makan minum obat baru beneran sadar. Abis itu malah segar mata, karena kan kita abis tidurnya nyenyak. Iya, tidur lama banget tuh. Berapa jam tidur? 5 jaman lah. 5 jam. Oh 5 jam ya? Sumpah ini pembahasannya seru banget sih Mbak Timi. Kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Setelah operasi ada efek sampingnya nggak sih Mbak? Nggak ada sama sekali sih efek samping yang aku rasakan. Mungkin karena toleransi sakitku tinggi ya. Jadi kayak karena aku pengen dan excited banget dengan rhinoplasty dan breast, ya aku nikmati aja sakitnya, ya nggak sih? Iya kan? Jadi ya udah gitu aja. Dan untuk efek samping ya untuk rhinoplasty mungkin resiko penyerapannya ada karena kan aku pakai full iga dari tulang sendiri. Bisa jadi kalau misalkan aku alergi obat atau misalkan aku minum obat herbal yang nggak cocok bisa aja nyerap gitu. Itu resikonya, bukan efek samping ya, tapi nyerap resiko. Tuh maksudnya jadi makin jadi kayak gitu pendek, makin nyusut gitu. Maksudnya bukan efek samping yang kayak yang gimana bahaya banget gitu kan. Cuma ya lebih pendek aja gitu dari sebelumnya. Lebih resiko gitu. Resiko kita harus terima resiko yang bakal terjadi biar kita nggak kecewa gitu sih. Tapi kalau untuk breast sih nggak ada sih, cuman kayak hari pertama, kedua, ketiga memang harus bed rest kan, karena kan pegel kita kan, ada benda asing masuk ke tubuh kita gimana sih? Ya pasti penyesuaian lah, tubuh kita menyesuaikan, dan ada luka jahit pasti nyut-nyutan, tapi kan nggak apa-apa kita minum namanya obat. Habis dioperasi ya pasti. Kita kan minum obat, jadi ya udah dinikmati. Hari kelima udah biasa aja. 5 hari ya berarti Mbak Timi ya, bed rest gitu. Itu bener-bener cuma ya udah di kasur doang, di kasur gitu, makan tidur ya udah gitu doang. Mandi gimana? Tapi mandi masih seka-seka gitu. Mandi seka-seka aja. Mandi nggak bisa kan, aku hidung. Terus breast juga gimana cara mandinya? Jadi cuma dilap-lap doang aja gitu ya. Enak juga kan. Emang nggak boleh juga ya? Sama pusar ke bawah boleh lah ya, disiram-siram ya. Itu nggak apa-apa. Kalau dari pusar ke atas bahaya. Bahaya. Pertanyaan selanjutnya nih Mbak.
ini tuh pasti banyak banget yang penasaran sama pertanyaan yang ini. Apa perasaan Mbak Timi saat melihat wajah baru Mbak Timi? Gimana tuh Mbak? Pas lihat ngaca kan tuh kayak langsung, ih ya ampun ini siapa gitu kali ya? Iya, jadi kayak kan Rino ini kan berpengaruh banget pada wajah kita ya kan, pasti akan ada perubahan yang lumayan drastis gitu kan, jadi kayak, hah, kepanjangan gak ya hidung gue? Harus ada penyesuaian jadinya ya. Iya, tapi kayak mancung banget kan, kayak yang biasanya lo kagak ada hidung, tiba-tiba ada hidung kan, panjang banget gak ya gitu kan, tapi kan ya ini kan masih bengkak, ya kan, ini kan wajar ya, namanya masih bengkak, masih kan, ini kan belum nyerap, pasti akan belum maksimal banget hasilnya. Kan hasil akhir itu bisa dinilai 3-6 bulan. 3-6 bulan. Ini baru pertama. Lihat udah langsung seminggu udah shock gitu kan. Tapi memang pasti ada perubahan sih. Aku lebih memang jauh lebih pede. Tingkat kepedean itu meningkat mungkin kayak 100%. Berarti kalau lihat foto-foto sebelumnya gimana tuh Mbak? Lucu sih. Kayak ya ampun ini hidung gue kemana gitu. Nggak ada gitu dulu. Ya Allah. Jadi malu Eka. Gak apa-apa kok Mbak. Aku juga pas ngeliat muka Mbak Timi kayak, hidungnya kepanjangan gak sih? Tapi setelah aku lihat before afternya Mbak, ternyata emang lebih bagusan sekarang daripada sebelumnya gitu. Nah ini kan belum hasil akhir juga kan, akan ada penyerapan dan hasil akhir nanti di 6 bulan mungkin ya, kita lihat hasil tetapnya ya. Dan lifestyle berpengaruh sih. Lifestyle, makanya aku nggak boleh begadang, rokok, minum yang gitu-gitu berpengaruh banget. Iya. Dan itu sebenarnya buat kebaikan Mbak Timi juga ya. Betul. Ini pertanyaan sebelum terakhir nih Mbak, apa sih pandangan Mbak Timi terhadap bedah plastik? Bedah plastik itu kan tidak melulu untuk kecantikan, estetik ya istilahnya, tapi untuk lebih keperbaikan juga. Jadi kayak sesuatu yang kita merasa kurang, terus kita perbaiki supaya jauh lebih baik gitu kan. Terus kita juga lebih percaya diri karena kan kita kalau dilihat orang nggak percaya diri, orang juga gimana ngelihat kita ya kan, itu berpengaruh sih. Jadi ya kembali ke mindset masing-masing setiap orang aja lah untuk bedah plastik ini. Tapi ya orang harus, kalau kita smart ya bisa berpikir untuk setiap orang pandangannya beda-beda kok tentang surgery. Makanya harus mengenal dulu sih, karena kadang-kadang kita mengejudge tapi tidak tahu, ya kan? Tak kenal maka tak sayang. Benar. Kita harus kenalan dulu nih sama operasi bedah plastik. Apa sih sebenarnya bedah plastik ini? Padahal bedah plastik ini bisa meningkatkan kualitas hidup pasien ya. Betul banget. Setiap orang jadi makin tinggi kepercayaan dirinya. Benar. Karena kan bukan cuman merubah mungkin hidung yang aku rubah, tapi kan ada bagian-bagian tubuh yang lain yang mungkin kayak mohon maaf nih ya, kayak bibir sumbi yang cacat lain, itu kan bisa diperbaikin. Iya betul juga ya. Itu bisa diperbaikin loh. Itu kan seseorang itu akan merasa senang sekali. Memang ada juga beberapa pasien yang kemarin juga yang aku tanganin tuh kayak setelah dia itu pulang ke Kalimantan nikah. Langsung berarti bisa mendekatkan jodoh juga nih operasi bedah plastik. Kita lihat nih. Mana tahu ya. Mana tahu Eka bisa operasi langsung dapat jodoh saya. Kita lihat aja nih. Selanjutnya Mbak Timi gimana nih statusnya? Aduh sedih. Kita lihat berapa lama setelah operasi bedah plastik ini Mbak Timi menemukan pujaan hatinya. Pendamping hidup. Oh iya, pendamping hidup. Ini yang diidam-idamkan. Amin. Salah satu tujuan operasi bedah plastik juga ini ya, Mbak Timi. Iya, betul. Salah satu aku yang percaya diri, jadi kayak pede aja kalau ketemu dia, jadi kayak aku nggak insecure gitu kan. Kan udah makin pede. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Mbak. Bener-bener terakhir. Kalau yang tadi itu sebelum terakhir. Nah, terakhir nih Mbak, boleh spill dikit nggak sih biaya operasi bedah plastiknya Mbak? Boleh spill nggak tuh Mbak? Boleh spill nggak ya? Kisaran kali ya, kisaran kasih tahu. Kalau kisaran dari 100 sampai 150 lah ya. 100 sampai 150. Karena aku 2 tindakan. Tapi kalau mungkin 1 tindakan ya 50 sampai 100. Kalau bisa lebih dari 100 juga kalau keinginannya makin ini banyak. ya. Karena kan aku memang untuk rinoplasti sendiri itu kan aku dari full iga. Karena full iga itu tidak murah. Lumayan ya, untuk price-nya lumayan.
Jadi ya nabung-nabung ya habis tabungan. Nabung-nabung Tapi nggak apa-apa, habis kita nabung lagi Iya, sekarang, nggak apa-apa iya, kan? Uang harus digunakan, harus jangan digunakan. disimpan terus Iya, gitu. harus digunakan. Jadi Setelah kita ini semangat kan- lagi untuk menabung. Setelah ini malah makin nambah. Iya, makin nambah, amin. Iya benar, makin nambah Mbak, Iya, insya Allah ya. Amin ya Allah. Setelah podcast ini kan teman-teman jadi makin tertarik sama Iya, bedah plastik saya kan. tuh plastik klinik. Bisa langsung hubungin Mbak Semoga Timi. langsung ada. Langsung sih habis ini kayaknya. Iya, langsung Jangan lupa ya rombongan teman-teman, datang. langsung hubungi Mbak Timi. Iya, boleh banget. Kalian bisa DM Plastik Klinik nih, nanti akan kita hubungi sama Mbak Timi. Iya, benar. Tapi kalau ke plastik klinik pasti ketemu aku. Nah, Aku bercerita deh sama kalian. Abis dengerin ini masih ada yang bikin kamu penasaran, abis itu ketemu Mbak Timi dan Iya. tanya lagi. Tanya langsung lagi kan. Benar. Biar kalian nggak penasaran. Iya, daripada mati penasaran kan ya Mbak. Nah, itu dia cerita prosedur rinoplasti dan breast augmentation dari sisi pasien. Semoga bisa menjawab rasa penasaran teman-teman Plastik Klinik ya. Betul. Mbak Timi terima kasih banyak ya udah mau sharing pengalamannya melakukan rinoplasti dan breast augmentation ini di Plastik Klinik. Iya, aku juga makasih ya udah ditanya-tanya. Jadi teman-teman lebih banyak tahu lagi. Iya, kan gitu. makanya seperti yang tadi kita bilang ya, tak kenal maka tak sayang. Kalian harus tahu dulu nih bedah plastik dan sisi pasiennya itu gimana Iya, gitu kan. benar-benar. Selama ini tuh kita dengernya dari sisi Kayak awal dokter banget kan, ya juga. lebih ke teori. Nah ini dari sisi pasien yang emang awam sama bedah plastik juga sebelumnya gitu. Cerita Mbak Timi ini benar-benar bikin kita melek sih sama operasi bedah plastik. Betul. Buat teman-teman Plastik Klinik, ikutin terus ya Behind Beauty Podcast karena masih banyak segmen-segmen seru lainnya. See you next podcast. See you. Bye-bye. Bye.